Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Dini Sintasari. Saya guru kelas 6 dari UPTD SPF SDN Negeri Kemandungan 1, Kota Tegal, Jawa Tengah. Setelah melakukan pelatihan mandiri pada platform Merdeka Belajar, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata mengenai menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Pada topik 1 mengenai Merdeka Belajar terdapat 5 modul. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Seorang pendidik harus dapat memahami kemampuan dan kelemahan pada dirinya. Guru sebagai pendidik harus terus belajar agar dapat mengantarkan peserta didik yang berdaya dan menjadi manusia merdeka. Pendidik perlu menuntun peserta didik untuk dapat mengenali dirinya sendiri, agar mampu menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap lingkungan sekitarnya dan mampu mengantarkan menuju cita-cita. Guru hadir secara utuh dalam proses pembelajaran. Tiap hal kecil yang disampaikan di depan kelas akan memberikan kontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Modul 2. Mendidik dan mengajar. Mendidik merupakan menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik supaya mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia dan bermasyarakat. Mengajar merupakan salah satu bagian dari pendidikan yang merupakan suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir dan batin. Pendidik memandang peserta didik secara utuh, sehingga dapat menuntun tumbuh dan hidup kekuatan dengan segala upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani agar mampu memperbaiki perilakunya. Jadi tujuan pendidikan adalah untuk mengasah nalar peserta didik, sehingga dapat terwujud sebagai bekal pengembangan pendidikan budi pekerti. Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul ini akan dibahas mengenai kodrat murid dan asas trikon. Kodrat murid sendiri berdasarkan atas kodrat keadaan, di mana kodrat keadaan terdapat dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Asas trikon terdiri dari asas kontinu, konvergen, dan konsentris. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana peserta didik tinggal atau berada. Sedangkan kodrat zaman merupakan bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Pendidik mampu membantu peserta didik untuk menyaring dan memilah informasi serta pengaruh dari luar yang sesuai dengan kearifan dan budaya kita. Asas trikon kontinu. Pendidik menuntun peserta didik dengan perencanaan dan pengembangan yang berkesinambungan yang menyatu dengan alam, masyarakat, dan mewariskan peradaban. Konvergen, pendidik menuntun peserta didik dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar dan melakukan pengembangan yang dapat dilakukan dengan mengambil dari budaya lain sebagai kesatuan tanpa mengorbankan identitas atau nilai bangsa. Konsentris, pendidik menuntun peserta didik berdasarkan atas kepribadian, budaya, serta karakternya sendiri. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya cipta, yaitu kognitif, dan rasa, yaitu afektif, yang menghasilkan sebuah karsa atau psikomotorik.
Pendidik berturut serta membantu peserta didik dalam menemukan kecerdasan budi pekerti melalui tuntunan dan teladan yang sesuai dengan peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, watak atau budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga sebagai pendidik perlu memahami dan mendampingi kodrat itu untuk menumbuhkan kecakapan budi pekerti melalui kegiatan pembelajaran. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama. Yang pertama adalah teori tabula rasa. Kodrat anak ibarat sebuah kertas kosong yang dapat diisi dengan pengetahuan serta wawasan. Yang kedua adalah teori negatif. Kodrat anak ibarat kertas yang sudah penuh dengan tulisan. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat manusia sebagai suatu kertas yang berisi tulisan yang masih samar dan belum jelas arti serta tujuannya. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai pendidik harus memahami beberapa hal berikut. Yang pertama, peserta didik memiliki potensinya masing-masing. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Mendidik menuntun peserta didik agar selamat dan bahagia. Pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan budi pekerti. Dan yang terakhir adalah pendidik membantu dalam mengantarkan peserta didik untuk hidup merdeka atas dirinya sendiri. Sistem Among menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan, ing matio mangun karso, di tengah membangun kehendak, dan tutpuri handayani, di belakang memberi dorongan. Trisentra pendidikan. Keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama mendapatkan pendidikan. Yang kedua adalah ada sekolah. Sekolah merupakan tempat pengembangan intelektual. Dan yang ketiga adalah masyarakat, yang merupakan wadah peserta didik untuk mengaktualisasikan diri mengembangkan wataknya. Demikianlah pemaparan mengenai pemahaman Merdeka Belajar. Setelah melihat paparan pemahaman Merdeka Belajar ini, saya memohon bantuan kepada Bapak dan Ibu guru hebat untuk berkenan mengisi formulir umpan balik yang ada pada link yang tertera pada kolom deskripsi di bawah ini, tentang apa yang Ibu dan Bapak guru pikirkan dan langkah kecil apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.